Satu persatu komplotan maling motor bersenjata bom bondet yang meresahkan warga Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jatim. Tersangka berinisial SF yang berusia 30 tahun. Siapa sangka pemuda bertubuh ceking nan tinggi itu merupakan anggota komplotan begal maling motor. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Satu persatu komplotan maling motor bersenjata alat peledak bom bondet yang meresahkan warga Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jawa Timur. Tersangka berinisial SF 30 tahun, siapa sangka ternyata pemuda bertubuh ceking nan tinggi itu merupakan anggota komplotan begal maling motor bermodus sadis. Ini komplotan tersangka SF ini tak segan melempar bom ikan atau biasa disebut bom bondet untuk melukai para warga ataupun korban yang melangi aksi kejahatan mereka. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan bahwasanya komplotan tersangka SF ini sudah beraksi di dua lokasi, yakni di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 dan Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022. Tersangka SF ini merupakan anggota komplotan maling motor yang bersenjatakan bom ikan atau bondet yang seringkali beraksi di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Dan saat merasa terdesak menurut Toto, tersangka SF dan komplotannya tak segan melukai korban atau warga lain yang melangi aksi kejahatan mereka dengan melempar bom bondet. Kemudian tersangka SF ini merupakan satu di antara 1.120 orang tersangka kejahatan jalanan curanmor, curas atau kejahatan pencurian dan kerasan dan pencurian dengan memberatan yang berhasil ditangkap oleh anggota Polres jajaran Polda Jawa Timur dan juga anggota tim Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur selama 12 hari berlangsungnya operasi Sikat Semeru 2024. Ribuan tersangka itu merupakan hasil pengungkapan dari 1.380 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat di seluruh kabupaten kota Jawa Timur. Kemudian untuk 316 orang tersangka diantaranya merupakan kasus sesuai dengan target operasi kepolisian, sedangkan untuk 804 orang tersangka lainnya merupakan tersangka yang bukan non-target operasi. Untuk capaian pada operasi Sikat Semeru tahun 2024 ini berhasil mengungkap persentasenya adalah 100% target operasi dengan jumlah kasus 270 kasus, dan untuk kasus non-target operasi mencapai persentase lebih dari 1%, yakni sekitar 420% dengan jumlah perkara yang berhasil dituntaskan adalah 1.110 perkara ataupun kasus. Untuk perbandingan tren gangguan Kamtibmas keamanan ketertiban masyarakat pada periode operasi Sikat tahun 2023 hingga ke 2024 tahun ini cenderung mengalami penurunan hingga 6,65%. Kemudian Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto kemarin juga berpesan bahwasanya pencurian motor merupakan kasus terbanyak yang berhasil diungkap oleh anggota jajaran Polres dan Polda Jawa Timur. Jumlah kasus pencurian motor sebanyak 605 kasus, dan disusul kemudian ada kasus pencurian dengan memberatan atau curat ya sekitar 503 kasus. Oleh karena itu, ia juga mengimbau agar masyarakat senantiasa menjaga barang berharga dan kendaraannya diperlukan tempat tinggalnya masing-masing, yakni dengan memasang kunci ganda pada kendaraan disertai alarm di kendaraan ataupun di pintu rumah, lalu memasang kamera pengawas dan juga menyiagakan personel keamanan. Kemudian kemarin Tribun Jatim juga sempat mewawancarai tersangka SF yang kemarin disebut sebagai tersangka yang cukup sadis dalam menjalankan aksi pencurian motornya, yakni dengan menggunakan atau mempersenjatai diri menggunakan alat peledak bom bondet. Yakni kemarin tersangka mengaku bahwasanya dirinya hanya bertugas sebagai joki motor sarana aksi dalam menjalankan aksi pencurian tersebut. Sedangkan eksekutor pencurian merupakan temannya yang berinisial BS itu kini masih buron, masih dalam tahapan pengejaran pihak kepolisian. Kemudian untuk tersangka SF kemarin juga mengungkapkan bahwasanya otak dari kejahatan dari pencurian yang dilakukan oleh komplotan mereka ada pada sosok tersangka yang buron, yakni BS, yang ia juga memiliki pasokan bom bondet dan juga ia bertugas sebagai pihak yang menjual barang curian atau kendaraan yang berhasil dicuri. Demikian reportase kami, Justina, balik ke. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto dan tersangka berinisial SF. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan atau disita menggunakan bisa lihat
Ada sepeda motor 207 unit, silakan masyarakat nanti bisa melakukan cek koordinasi dengan penyidik. Mobil 21 unit, kemudian truk 2 unit. Kemudian analisis berkaitan dengan hasil operasi. Operasi singkat ini termasuk overprestasi karena hampir seluruh TO 100% ini bisa kita ungkap, non TO 420% dari TO, jadi sejumlah 1.110 kasus. Harus kali ini, ulangi lagi loh. Buatnya di mana nih? Buatnya di mana nih? Buat bondetnya di mana nih? Yang viral di Mas Buatnya. Tribun Pak yang viral. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.